Hailey Ava. Dia figuran yang dikorbankan dan gak bertahan di 3 bab dalam novel. Aku sudah 3 tahun masuk ke dunia novel. Aku harus memenangkan Noaris dan buat kasih sayang dia sampai 100%. Kalau enggak... Level kasih sayang target turun 20%. Dalam 10 hari, kalau nggak sampai 100%, kamu otomatis akan hancur. Hailey, idola Noah sudah pulang ke kota dan itu saat pesta ulang tahunku. Kali ini aku harus selesaikan misinya. %20? Kenapa masih sangat rendah? Suami, aku buat masakan kesukaanmu. Ayo kita pulang. Siapa yang suruh kamu kesini? Pergi. Semua orang tahu kalau Hailey mirip dengan Olivia. Karena itu Tuan Noah menikahinya. Olivia sudah pulang ke Devas untuk karirnya. Pengganti ini beraninya dia membawa suaminya dari cahaya bulan. Bukannya dia buat malu diri sendiri. Olivia baru pulang ke Devos. Aku nggak ada waktu nemenin kamu. Pengawal. Ini 1 miliar. Ambillah. Enggak, aku mau kamu pulang denganku. Cukup. Nona Hailey, jangan buat malu Noah lagi. Aku pergi. Hailey, kamu puas sekarang? Kakak Ethan, di luar anginnya besar. Kenapa? Di luar anginnya besar. Pakailah dengan baik jaketnya. Yang lain gak apa. Semua demi kebaikanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Kasih tahu kalau sudah ada. Hailey, kita dapat 1 miliar. Rencananya sukses. Wow! Wow! Kamu gak tahu kamu ngawasinya saat kamu baru lempar dupa itu. Satu-satunya yang baik dari dia, murah hati dengan uang. Aku sudah akting selama 3 tahun pasangan wanita kejam yang mencintainya sampai mati, kayak mati di bawah bunga-bunga. Jadi hantu juga sangat mudah. Dan lagi Olivia, aku gak mau semua orang gak senang karena aku. Si licik berharap semua orang mengejarnya. Ethan bilang dia akan mengabulkan permintaanku. Kalau gitu aku harus memikirkan baik-baik. Gimana caranya dapat uang dari dia? Emma, kita sudah masuk ke novel ini sudah tahun ketiga. Kalau strategi ini bikin misi Noah dan Olivia nggak puas, kita akan pindah dari dunia fiksi dan mati di dunia asli. Gimana kalau kita kabur saja? Kita lihat berapa lama hidup kita. Dalam 10 hari mereka akan menemani Olivia masuk ke grup ini. Kita punya kesempatan bagus buat kabur. Tunggu sampai hitungan mundur jadi 1 hari di mana kita bebas. Aku sudah menantikan 10 hari ke depan. Kematian palsu untuk jadi wanita kaya dan menikmati hidup nyaman. Gimana kalau dari saat ini kita menikmatinya? Apa? Mulai dari saat ini menikmatinya. Apa? Noah nggak ada. Ternyata manggil gigolo itu sangat lelah. Bermain semalaman, dia nggak akan tahu kan? Matanya agak sembab. Kemarin malam menegurnya di depan publik. Kayaknya diam-diam dia nangis semalaman. Kemarin malam nggak terjadi apa-apa. Ternyata menutupi sakitnya seperti tak terjadi apa-apa. Mencintai seseorang sedalam ini sangat rendah hati. Sebaiknya aku bujuk dia. Apa yang terjadi? Aku manggil gigolo semalam. Kenapa kasih sayangnya malah naik? Kemarin malam kita melewati hari perayaan nikah kita. Kalau begitu besok malam kita rayakan. Noah benar berubah pikiran? Atau aku coba lebih keras lagi? Dan Olivia sudah pulang ke China. Kita rayakan bersamanya.
Nenek apa ini bahkan akan ditertawakan olehnya. Untung aku dan Emma memutuskan kabur dan berpura-pura mati dan kabur. Aku akan tahan demi uang 9 hari lagi sama pasangan anjing ini. Tanda di kalender maksudnya apa? Itu ulang tahun kakak Ethan. Aku mau kasih kamu kejutan. Ngomong soal ulang tahun, orang ini gak akan lupa untuk mengabulkan permintaanku kan? Enggak, aku harus mengingatkannya. 5 miliar, Gak boleh kurang. Melihat kakak sehat, aku langsung tahu permintaanku terkabul. Emma, sudah aku bilang, jangan terlalu mencintaiku. Tanya apa, aku punya permintaan lain. Tanya. Takut? Gak takut. Aku selalu menemani kakak. 3 hari lagi, keluarga Zain dan keluarga Riz akan makan bareng. Kamu temani aku, oke? Oke. Berjanjilah untuk bersikap baik, oke? Aku akan nurut. Di dalam ada 5 miliar. Bebas kamu mau beli apa saja. Yes! Akhirnya dapat 5 miliar. Ethan, bawa aku untuk buat Olivia cemburu. Kalau gitu, aku nggak boleh sia-sia jadi alat. kasih sayangnya gak berubah. Layar ponselmu? Apa maksudnya? 8 itu angkaku, aku harus mengingatkan diriku sendiri. Kak Heli, kamu itu nona Heli yang bermartabat. Sudah telat bagi yang lain buat iri padamu. Gimana bisa aku kalahin kamu? Kamu juga tahu kalau aku nona Heli. Nah, makan malam kita hari ini gak pantas kalau nona Heli menemani kan? Aktris kecil ini benar-benar lucu. Kalau kita bertiga ada di zaman dulu, kamu yang gak boleh ada di sini. Cukup. Jangan bersifat sarkastik. Sekali lagi ngomong kasar ke Olivia. Jangan makan lagi. Nggak apa, Noah. Hari ini perayaan pernikahanmu dengan dia. Harusnya aku nggak datang, itu buat Nona Heli nggak senang. Api, ada api. Hah, gawat! Hailey. Aduh, api hari ini aku membuatnya khusus untukmu. Tebak, Noah akan selamatkan siapa? Noah, aku takut. Olivia. Noah! Apa yang membuatmu gak cinta padaku? Aku gagal dalam misi strategi. Kali ini di dunia novel atau di dunia asli, aku akan menghilang. Hailey, aku akan mewarisi hartamu. Hidup dengan baik. Siapa yang meludahi tanganku? Nggak mati. Noah, si bajingan. Bajingan? Kali ini dia nggak menolong aku. Mungkin dia akan menambah penderitaanku. Oh iya, siapa yang menyelamatkanku? Aku nggak tahu. Ya, pokoknya, Emma, selama kita mindahin uang itu diam-diam, kita akan jadi bilioner. Lalu aku akan menceraikan Noah dan akan menjalani hidup mewah. Noah, kamu masih memilih Olivia dibanding aku. Aktris. Maaf. Olivia takut pada api. Gimana dengan aku? Dia takut pada api. Apa aku dilahirkan untuk bermain api? Apa? Aku ini apa? Aku cuma pengganti dia, kan? Hailey. Cuma kamu yang tahu dia takut pada api. Api ini. Apa kamu yang merencanakannya? Cahaya bulan kamu yang merencanakannya. Dasar bodoh. Dasar bodoh. Bukannya tadi 35%. Kenapa turun jadi 15%? Sekalipun kamu gak pernah
Percaya padaku. Karena itu, ayo bercerai saja. Enggak. Aku butuh kamu untuk tes, Olivia. Apa aku ada atau enggak di hati kamu? Meskipun aku nggak cinta kamu. Tapi aku dukung kamu secara material. Tapi aku dukung kamu secara material. Dua hari lagi akan bebas. Aku hampir dicekik oleh Kak Ethan. Baru saja dapat 5 miliar. Akhir-akhir ini aku lakuin apa yang aku bisa buat melayani Noah. Aku minta villa di distrik Azur, dia menolaknya. Ternyata dia kasih Olivia. Apanya yang terbaik? Aduh, dua preman kota Tide yang memalukan. Bukannya ini pengikut Olivia? Hari ini Olivia jalan-jalan sama anjing, menggigit apa saja yang ditunjuk. Sepertinya nggak mendapatkan vaksin rabies. Nona Hailey. Dia nggak bermaksud. Aku minta maaf atas kesalahannya. Jangan menyakitinya. Olivia, kamu bangga ya jadi simpanan Noah? Noah nggak ada di sini, jadi jangan berpura-pura. Iya, kedua pengikutmu nggak ada di sini. Jangan lupa, Hailey, kamu itu penggantiku untuk menguji perasaanku. Dalam perasaan, yang nggak dicintai lah yang simpanan. Kamu? Cintai perlahan dalam 2 hari buat pura-pura mati dan kabur. Bajingan itu akan kasih hadiah dan melayanimu. Aduh, Gimana bisa kamu sakitin Olivia? Olivia. Noah, Ethan, aku kesakitan. Aku cuma khawatir mereka akan sedih dengar ejekan semua orang, jadi aku datang untuk hibur mereka. Tapi mereka... Kamu, Hailey. Olivia dengan baik hibur kamu. Kamu sakiti dia. Dasar gila. Aku gila? Lihat siapa yang terluka. Noah, mata kamu aneh. Kamu buta, nggak lihat luka di tanganku? Noah, perutku sakit. Emma, minta maaf ke Olivia. Dia orang yang dorong Hailey, lalu pura-pura jatuh. Ada CCTV, kamu nggak percaya cek aja. Kasih sayang yang sudah terjaga lama, ternyata bisa turun. Oh, 2 orang ini nggak punya otak kan? Sial, ternyata ada CCTV. Ternyata ada CCTV. Ini semua salahku, aku yang sakiti diriku sendiri. Noah, Ethan, jangan salahin mereka. Aku cuma jatuh. Perutku sedikit sakit. Noah, jangan marahin Nyonya. Serius? Biar aku lihat perutmu kalau sakit. Kalau nggak sakit, aku buat 2 kali lipat. Kamu... Hailey, tubuh Olivia rentan. Gampang terluka. Sudah cukup kan? Licik, lihat sini. Beraninya sakiti sahabatku. Kak Olivia pingsan. Olivia. Lagi-lagi, kamu Olivia. Kak Hailey, kenapa kamu selalu seperti ini padaku? Apa yang kamu lakukan, Hailey? Mau apa? Mau apa? Barusan dia manggil 2 pria buat perkosa kami. Kalau kalian gak percaya, mereka ada di depan pintu. Noah, aku gak... Ethan... Gak mungkin dia ngelakuin ini. Lagi dan lagi, selalu merundung Olivia. Cepat minta maaf padanya. Satu kata darinya kalian langsung percaya. Kalau nggak percaya dia, percaya kamu. Kalian berdua bajingan dan buta. Pada si licik yang berhati hitam cocok dengan kalian. Hailey.
Apa? Kalau aku mati? Jangan bermain trik. Kalau kamu mau mati, kasih tahu aku di hari kamu mati. Kalau sekali lagi kamu menyakiti Olivia, aku akan mengantarmu pergi dengan tanganku. Benar, Emma. 2 hari lagi, Emma akan masuk ke grup. Kalau tampilan pertamanya telat setelah kembali ke China, aku nggak akan melepaskanmu. Level kami sayangnya turun lagi. Minta keadilan lagi, kita mati lebih cepat. Tahan 2 hari lagi. Setelah 2 hari, bebas dari pasangan anjing ini. Aku yang mempermalukan diri sendiri. Aku boleh pergi sekarang. Pergi? Sangat tenang. Nggak seperti biasanya. Aku nggak nurut dan sudah tahu salah. Bebas Kaetan mau hukum aku kayak gimana. Karena kamu tahu salah. Pulang dan renungkan. Oke, selamat tinggal. Nggak akan pernah lihat kamu lagi. Kenapa hari ini dia sangat dingin? Emma, dalam 2 hari mereka nemenin Olivia masuk grup. Semua sudah siap kan? Jangan khawatir, semuanya sudah siap untukmu. Sudah dipastikan akan mati dalam 2 hari. Tuan Noah ternyata beli hak cipta untukmu dan kamu berperan sebagai tokoh utama wanita. Apa ini? Selama aku mau, mereka sendiri yang akan kasih ke aku. Benar juga, setelah kamu pulang, Tuan Noah dan Eta berhenti kasih perhatian kedua wanita sialan itu. Olivia, ada hal spesial apa dari angka 30? Hitungan mundur 30 hari, hari di mana aku selesai. Ketika angka mencapai 1, aku harus meninggalkan grup. Layar ponselmu, apa maksudnya? 8 itu angkaku. Aku harus mengingatkan diri sendiri. Tanda di kalender, maksudnya apa? Itu ulang tahun Kakak Ethan. Aku mau kasih kamu kejutan. Keracunan gas? Cara ini benar akan berhasil. Untuk langkah keselamatannya? Jangan khawatir, bawa 2 masker ini, gasnya sudah nyala. Aku akan cari orang lewat dulu. Setelah lihat kamu keracunan dan dia pergi, aku akan kirim pesan langsung keluar. Tuan Noah, gawat Tuan Noah, Nyonya kabur. Setiap dia sengaja kabur, cuma mau aku perhatian padanya. Dia akan kembali dalam 3 hari. Hailey, ketika gasnya keluar, jangan angkat telepon. Dia ngomong apa? Lupakan, aku akan kirim pesan padanya. Sialan, Hailey. Sekarang juga aku kasih tahu siapa orang yang paling disayangi Noah. Sudah, tahu salah Hailey. Ini aku Emma. Emma? Bukannya aku sudah bilang untuk jaga jarak dari Hailey? Hailey sudah mati. Oh, gimana dia matinya? Ledakan gas. Kalau mau bohong, cari alasan yang masuk akal. Aku kira dia tahu dia salah. Kalau kamu gak percaya, datang ke pemakaman Jardin nomor 44. Itu adalah pemakaman dia. Hailey, sebenarnya kamu sedikit menyukai Noah kan? Kamu sudah baik padanya selama 3 tahun. Aku sedikit cemburu. Tapi semuanya kembali pada satu kalimat. Gak akan pernah sepenting Olivia. Aku gak bisa hubungi kamu beberapa hari ini. Pemakaman Hailey dipilih olehku. Gak mungkin. Kamu pikir ini pemakaman? Kamu menipuku kan? Hailey, di mana dia? Di sini. Ini sertifikat kematian dan pembatalan pendaftaran rumah tangga. Lalu, Gak mungkin. Hailey sangat menghargai hidupnya. Gimana bisa dia mati? Apa? Kalau aku mati? Jangan bermain trik. Kalau kamu mau mati, kasih tahu aku di hari kamu mati. awas!
Kenapa? Hatiku sangat sakit. Kenapa dia mati? Hatiku sangat sakit. Jelas-jelas, aku cinta Olivia. Kucing menangis, tikus berpura-pura belas kasih. Noah, jangan berpura-pura sayang di depan Hailey. Membuatku mual. Kembalikan Hailey! Tuan Noah, Hailey sudah mati. Wanita yang kamu sangat sayangi Olivia sudah kembali padamu. Ini yang kamu mau kan? Emma, aku tahu kamu sangat sedih karena sahabatmu mati. Tapi kamu harus kembali denganku sekarang. Aku mau sendiri. Selama 3 tahun, perasaan Hailey sangat tersiksa. Aku mau dia bebas saat dia mati. Aku lelah jadi burung kenarimu. Emma. Emma! Emma! Ethan, kamu mau apa? Emma di sana. Aku mau lompat. Aku mau nolong dia. Kamu tenang. Akhirnya bajingan itu mati. Jangan sampai Ethan berhasil menyelamatkannya. Dengan begini aku akan menikmatinya. Noah dan Ethan. Ethan, gimana caranya kamu nolongin sendiri? Panggil tim penyelamat. Makin banyak orang makin bagus. Halo. Cepat ke sini. Sungai Pison, cepat. Tunggu sampai tim penyelamat datang. Dia pasti sudah terbawa arus dan mati. Aku dengar Ethan mencari kamu sampai mengeringkan sungai. Serius? Dia sangat mencintaiku. Sayangnya setelah Noah mendengar kamu mati, dia juga terlihat patah hati. Mungkin dia juga cinta padamu? Benarkah? Kalau strategi berhasil, sistem pasti kasih tahu kamu kan? Sistem rusak itu meninggalkan kita di dunia fiksi. Tiba-tiba menghilang, mungkin dia lupa kasih tahu kita. Hai para kakak. Kalian sewa kolam terbesar di Tide untuk bersenang-senang kan? Bagus. Berhenti, aku sudah sewa kolam renang ini. Sesuai yang diharapkan kolam renang paling mewah di Tide. 2 hari lagi kamu ada adegan di bawah air. Sebagai aktris, itu harus di kolam renang paling mewah. Aku akan latihan nahan nafas di sini. Kalian harus pergi dalam 1 menit. Kolam ini milik kami duluan. Yang seharusnya pergi itu kamu. Aku investasi 100 triliun untuk drama ini. Saat aku latihan tahan nafas ini mau pengaruhi rating penonton. Apa kamu mampu? Ingin menjadi bajingan, pulang dan gunakan baskom isi air. Akting gak bagus masih menyalahkan kami. Kolam kristal ini kita sewa seharga 2 miliar. Kamu suruh kita pergi, kita akan pergi. Hormat pada permaisuri janda. Anjingmu akan berakhir pengecut dan murah. Aku menyewa ini 4 miliar termasuk kolam renang dan orang-orangnya. Kalian berdua pergi. Kalian berdua pergi. Kau Olivia dari Bank Javas Platinum. Di dunia ini cuma ada 2. Aku bahkan gak boleh pegang kartu hitamnya. Ternyata Ethan kasih ke dia. Benar juga. Gimana mungkin Ethan mencintaiku? Dia mengeringkan sungai karena aku buat masalah. Kau Olivia, kamu punya kartu hitam dari Tuan Ethan dan cincin Zara dari Tuan Noah. Aku sangat iri. Apa? Mendengar kematianku di depan berlagak patah hati. Di belakang melamar Olivia. Aku masih berpikir dia tertarik padaku. Sangat bodoh. Gak mungkin, kolam ini sudah aku sewa.
Harusnya kalian yang pergi. Anjingmu sangat berkuasa. Pendukungku orang paling kaya di Type 2 orang kaya. Menindas orang lain lalu kenapa? Aku akan telepon sekarang, biar mereka datang dan mengurus kalian. Noah, aku ada di kolam renang kristal. Ada sedikit masalah, bisa kamu kesini? Ethan juga ada. Datang bersama saja. Ethan datang? Noah datang? Baru sekarang takutnya pakai masker. Aku mau lihat kalian itu siapa. Beraninya bersaing denganku. Aku mau lihat kalian itu siapa. Beraninya bersaing denganku. Jangan bermain lagi. Kalau Noah dan Ethan menemukan kita dalam masalah. Iya, kalau mereka tahu kita memalsukan kematian, habislah kita. Tangkap mereka. Kalian menyukai kolam ini kan? Kalau gitu berenang sepuasnya. Olivia. Noah, Ethan, kalian di sini. Kenapa aku nggak bisa melihat nilai kesukaan Noah? Aku juga nggak bisa melihatnya. Apa karena popularitasnya hilang? Apa sudah masuk hitungan mundur kematian? Karena mereka gak mencintai kita dan mereka tahu kita pura-pura mati? Ayo pergi. Hei, kalian berdua. Kalian mau kemana? Punggung itu. Noah, Ethan, aku cuma mau cari tempat buat latihan renang. Tapi mereka tiba-tiba datang dan menyuruhku pergi. Beraninya kalian mengganggu di sini. Kalian cari mati ya? Suasana hatiku lagi buruk belakangan ini. Cepat minta maaf sama Kak Olivia. Terus pergi dari Tide. Kami duluan tim nyewa tempat ini. Benar, dia yang tiba-tiba datang dan mau merebutnya. Kami cuma mau mempertahankan hak kami sendiri. Ternyata mereka memang menyewa juga. Tapi kan aku cuma mau ngobrol sama mereka. Mereka malah mau mengusirku. Katanya aku aktris murahan. Aku mau lihat wajah kalian. Beraninya melakukan ini pada Olivia. Kalian seenaknya sama orang lain karena sewa tempat ini. Kalau begitu aku bayar 10 miliar. Biarkan saja dia pergi. Sekarang, aku mau sendiri kalian yang bilang kalau kalian harus pergi. Kalian berdua, cepat minta maaf sama Kak Olivia. Kalau enggak, aku nggak akan keberatan melempar kalian ke laut buat berenang bareng hiu. Tatapan matanya sangat familiar. Maaf. Dan pergi. Maaf ya, Noah dan Ethan cuma terlalu menyayangiku. Jadi agak keterlaluan. Jangan marah ya. Noah, Ethan, terima kasih sudah datang. Kupikir kalian cuma lagi mencari orang dan gak memperhatikanku. Oh iya, aku selesai syuting Senin depan. Gimana kalau kalian temani aku ke pesta penutupan syutingnya? Olivia, aku bukan anggota kru film. Seharusnya kamu makan bersama kru saja. Kenapa? Belum ada kabar dari Emma? Dasar nggak berguna. Olivia, kalau ada apa-apa nanti hubungin asisten Calvin saja. Suasana hatiku lagi buruk belakangan ini. Aku merasa kematian Hailey sangat aneh. Oke, mengerti. Benar juga. Dulu, aku menyiapkan kartu hitam platinum untuk Emma. Apa kamu memakainya untuk properti sembahyang leluhur? Enggak. Bukannya itu cincin berlian yang aku buatkan untuk pemakaman Hailey? Kenapa? Bisa ada padamu? Itu kupikir kamu membuatnya khusus untukku. Aku akan mengembalikannya padamu. Gak usah. Dia gak suka barang bekas orang lain. Lebih baik aku pesan yang baru saja untuknya. Kartu hitam dan cincin itu sebenarnya untuk Emma dan Hailey. Sejak kedua wanita itu mati, sikap mereka ke aku gak kayak dulu lagi. Gak bisa, aku harus cari cara supaya mereka berdua melupakan semuanya. Kamu lihat tadi? Dia kelihatannya kayak mau mati. Kupikir dia benar-benar mencintaimu. Gak sangkanya dia malah mempermainkanku. Cara dia melindungimu tadi benar-benar bikin aku mau menghajarnya. Dulu aku dengar Ethan mencarimu sampai menguras sungai. Kupikir dia benar-benar mencintaimu. Ternyata dia malah kasih banyak uang buat Olivia. Maafkan kami. Suara itu terdengar familiar.
Hei, Kamu mau ngapain? suaramu mirip orang yang ku kenal. Seperti katamu, di dunia ini banyak orang yang suaranya mirip. Mungkin aku juga begitu. Noah, Ethan, jangan mengganggu mereka. Nona Haley dan Emma sudah meninggal. Hah, Olivia? Asik, aku ketemu artis. Awas. Aku boleh minta tanda tanganmu? Astaga! Aku ketemu artis. Ya ampun, aku mau telepon ibuku buat bilang kalau aku ketemu Olivia. Suaranya benar-benar mirip. Mirip banget sama Emma. Yeay! Gak bisa, aku harus mengalihkan perhatian mereka padaku. Kalau enggak, mereka akan lupa kalau orang yang mereka cintai itu aku. Aduh. Olivia, Untung kamu cepat tanggap. Kalau enggak, habislah kita kalau mereka sadar. Haley, kamu kenapa? Aku tetap gak bisa melihat nilai kesukaan mereka. Sepertinya rencana kita gagal total. Emma, aku bakal merindukanmu. Gak apa-apa, aku juga bakal mati kok. Kita masih bisa jadi sahabat di akhirat nanti. Haley! Emma, aku gak bisa lihat nilai kesukaan. Apa ini artinya rencana kita gagal dan hukuman buatku? Kenapa aku belum mati juga? Apa maksudnya? Aku juga gak bisa melihat nilai kesukaan mereka. Bukannya itu tandanya kalau kita bakal mati? Lalu kenapa aku pingsan? perhatian, perhatian. Itu Noah. Ayo coba kita lihat keluar. Sejak Nona Haley dan Emma meninggal, Noah sangat terpukul. Ethan bahkan lebih parah sampai memblokir seluruh Tide. Kalian berdua jatuh cinta sama mereka. Semua gara-gara aku. Membuat Nona Haley dan Emma salah paham sampai bunuh diri. Harusnya aku menjauh dari kalian. Aku pergi saja. Olivia, aku nggak cinta Haley. Dia cuma istriku di atas kertas saja. Tanpa bilang padaku, dia memutuskan buat bunuh diri sendiri. Makanya aku kesal. Emma cuma salah satu peliharaanku. Biarpun mati, mayatnya harus tetap jadi milikku. Olivia, jangan difikirkan. Kamu nggak harus pergi. Nona Haley, ini laporannya sudah keluar. Anda hamil. Ada apa ini? Kok bisa kamu hamil? Aku juga nggak tahu. Dia cuma pernah menyentuhku sekali. Di mana suamimu? Aku nggak cinta Haley. Sudah mati. Ibu tunggal ya? Ibu tunggal apanya? Suaminya di sini. Itu aku. Hah? Aku juga mau coba. Hamil bersama? Tahu sendiri kan, Tuan muda begitu liar setiap malam. Pasti hamil. Tapi hatinya milik Olivia. Aku gak mau melahirkan anaknya. Anak itu milik kita sendiri. Gak ada hubungannya sama pria-pria bajingan itu. Aku gak akan melahirkan kalau gak ada uang buat membiayainya. Tapi jangan lupa misi transmisi kita. Kalau rencananya gagal di dunia nyata dan dunia novel, kita akan mati. Kalau kita mati, anak-anak kita jadi bakal yatim. Itu masih belum pasti. Di novel gak ada penjelasan soal ini. Mungkin kita belum tentu mati. Kita nggak bisa melihat nilai kesukaan mereka. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Sistem nomor 12587 siap melayani kamu karena kegagalan sistem membuat 2 host hamil. Tubuh baru ini bukan milik tubuh asli di dunia novel. Akibatnya kedua host gak bisa memeriksa nilai kesukaan target strategi. Setelah bayi lahir dan meninggalkan tubuh ibu, sistem akan berjalan normal. Kedua host akan bisa melihat perkembangan nilai target strategi. Aku mengerti. Hei, kamu sistem yang sama kan? Yang muncul 3 tahun lalu, kasih tahu kami tentang misi strategi lalu gak pernah muncul lagi. Jangan marah, aku cuma magang. Cuma punya 2 kesempatan untuk muncul. Pertama buat kasih tugas dan target, kedua saat nilai kesukaan mencapai 100%. Karena kali ini terjadi kesalahan, markas besar mengizinkan aku muncul. Kalau gitu kita harus ganti target strateginya. Maaf, aku gak punya izin. Kalau begitu aku perlu tahu nilai kesukaan mereka. Itu aku.
Pasti Ethan dan Noah lagi-lagi menyembunyikan nilai kesukaan mereka pada kita yang sebenarnya sangat tinggi. Lihat di sana. Kamu juga datang buat pemeriksaan kehamilan? Iya. Dulu aku cuma melihat Tuan Noah dan Tuan Ethan di saluran berita keuangan. Gak sangka aslinya jauh lebih tampan dari di TV. Kalau aku jadi istri mereka, aku mungkin akan menampar diriku sendiri dan bertengkar. Jangan bilang kamu gak tahu Tuan Noah sudah punya istri. Mereka sudah menikah 3 tahun lalu, katanya habis 1 triliun sampai bikin heboh. Kayaknya aku pernah menyimpan foto istrinya deh. Kenapa ya? Kamu mirip banget sama istrinya Tuan Noah. Dia itu cuma pria brengsek. Itu memang Noah orang terkaya di Tide. Kalau istrinya hamil, pasti bikin gempar Tide. Bahkan kalau aku hamil dan berdiri di depannya, dia nggak mungkin melindungiku. Dia cuma akan melindungi Olivia. Tapi Tuan Ethan itu katanya memelihara tumbal. Menghabiskan miliaran. Tapi baru-baru ini aku dengar wanita itu lompat dan mati. Apa? Katanya dia sangat setia. Saking setianya sampai kasih Olivia semua uangnya. Entah apa yang bikin bangga jadi selingkuhan, kok bangga banget. Kalian membicarakan aku. Emma dan Hailey itu yang jadi selingkuhan mereka. Orang yang dicintai itulah yang jadi selingkuhannya. Orang yang dicintainya itulah yang jadi selingkuhannya. Hailey, apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Emma, kamu tahu kan? Aku bukan tipe orang yang terima apa adanya. Dulu aku menahan diri dari Olivia karena aku mau menyerang Noah. Sekarang aku gak perlu begitu lagi. Aku akan mengumpulkan semua kejahatan Olivia dan membuatnya jadi video. Aku akan menunjukkan pada 2 pria bodoh itu seberapa buta mereka. Aku kasih tahu ya, kita sudah susah payah kabur loh. Jangan sampai mereka melacak dan menemukan kita lagi. Aku sudah memperhitungkannya. Kenali dirimu dan musuhmu. Kamu pasti bisa menang. Rumah tempat aku tinggal selama 3 tahun. Aku tahu persis di mana letak semua kamera pengawasnya. Bahkan ada lubang anjing di sudut taman yang bisa digunakan untuk masuk. Aku akan kirimkan padamu. Ini bagian Ethan untukmu. Jangan pura-pura lagi. Dulu kamu sering diam-diam keluar menemuiku. Ethan gak pernah menyadarinya. Kamu sudah menemani Ethan selama 3 tahun. Apa dia benar-benar sebodoh yang mereka katakan? Aku sudah tidur dengan Ethan selama 3 tahun. Dia nungging sedikit saja, aku sudah tahu dia mau ngapain. Cuma Ethan saja yang gak bisa membuat dirinya jatuh cinta padaku. Memangnya aku gak bisa menyelinap ke rumah yang sudah aku tinggali selama 3 tahun? Apa kamu Sania? Ya, kamu punya obat yang kami butuhkan. Aku sudah menjual obat ini selama 20 tahun. Aku paling paham dosis yang kalian anak muda inginkan. Ada yang salah dengan makan malamnya? Tanpa aku tidurnya gak nyenyak. Aku harus membius dia dulu sebelum dia tertidur. Baru aku bisa meletakkan USB di atas meja. Tapi kenapa si gila ini masih belum tidur setelah minum air yang sudah aku kasih obat? Kakiku sampai kram. Gak becus. Sudah lebih 10 hari dan gak nemu apapun, dasar sampah. Aku tahu mencari orang itu memang sulit. Aku sudah bilang Emma belum mati. Dia cuma lompat ke sungai. Dia masih hidup.
Terus cari. Tuan, kalung yang Anda pesan khusus untuk Nona Olivia sudah sampai. Apa Anda mau melihatnya atau langsung saya kirimkan padanya sekarang? Taruh di situ. Apa maksud tanda di kalender ini? Itu hitungan mundur ulang tahun Kak Ethan. Aku mau kasih kamu kejutan. Pembohong. Kamu menandai kalender ini untuk menandai hari kematianmu. Itu hitungan mundur untuk meninggalkanku. Beraninya kamu berencana meninggalkanku. Gak akan kuizinkan. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Gak akan kuizinkan. Gak akan kuizinkan. Dia menangis. Apa salahnya tetap berada di sisiku? Kenapa kamu lebih memilih mati daripada bersamaku? Kenapa aku menangis? Ini untukku. Tapi Bibi tadi bilang kalau ini untuk Olivia. Sepertinya namanya salah. Obatnya bekerja di waktu yang tepat. Syukurlah di akhirnya tertidur. Emma, itu kamu kan? Aku bukan Emma. Aku tahu kamu belum mati. Kamu gak mungkin tega meninggalkanku, bener kan? Kayaknya ada yang salah sama dia. Sialan si Sania itu. Dia menjual obat perangsang padaku. Tuan Noah, Anda sudah memanggil saya ke sini 10 kali dalam 10 hari terakhir. Dan saya sudah menjawab lebih dari 10 kali. Saya benar-benar melihat Nona Haley masuk ke ruangan itu. Dan terjadi ledakan. Aku nggak percaya. Saya nggak bohong. Tinggal 3 hari lagi. Lagu apa itu? Ini hitungan mundur hari keberangkatanku. Aku menyetel alarm untuk diriku. Agar aku ingat, kalau hidup ini akhirnya akan segera berakhir. Ini hitungan mundur hari keberangkatanku. Apa maksud gambar di layar ponselmu ini? Angka 8 itu angka sial bagiku, jadi aku harus terus mengingatkan diriku sendiri. Kalau Tuan Noah sudah selesai, aku pergi dulu. Jadi, waktu itu Haley cuma membohongiku. Gambar itu ternyata hitungan mundur untuk meninggalkanku. Ternyata Haley, kamu begitu takut mati. Sampai menghitung harinya setiap hari. Kamu belum mati kan? Haley! Aku nggak percaya. Kamu sudah mati. Aku nggak percaya kamu sudah mati. Haley! Dulu nilai kesukaannya saja sudah rendah, sekarang pasti lebih rendah lagi. Kematianku nggak berarti apa-apa baginya, cuma pukulan bagi harga dirinya. Bukan sesuatu yang penting.
Olivia, ada apa? Jangan khawatir. Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Pria brengsek itu sangat mencintai cinta sejatinya. Tapi di saat yang sama tetap gak mau melepaskanku. Tunggu saja sampai kamu tahu kalau cintamu itu gak selembut dan sebaik yang kamu bayangkan. Apa kamu akan tetap memilihnya? Bajingan itu benar-benar mengira aku gak bisa menjatuhkannya. Emma yang dulu sudah mati. Sekarang aku Emma yang baru. Siap-siap saja kamu melihat sifat asli Olivia saat bangun besok pagi. Kebakaran hari ini memang kusiapkan khusus untukmu. Coba tebak siapa yang akan diselamatkan sama Noah. Hailey, Noah memakainya untuk mengujiku. Dasar bodoh. Aduh. Hailey, apa kamu belum cukup membuat masalah? Apa kamu buta? Gak lihat tanganku terluka? Rasa sakit itu tak membohongiku. Ternyata ada orang sekejam itu. Kamu menyakiti Olivia. Kamu lebih percaya dia daripada aku. Kalau nggak percaya padanya, apa harus padamu? Maafkan aku, sayang. Cuma kamu yang tahu pavilion itu mudah terbakar. Kebakaran itu, apa itu cuma sandiwara buatanmu? Kamu masih gak percaya, meski cuma sekali saja. Kalau aku mati, Jangan membohongiku. Kalau kamu mau mati, kasih tahu aku kapan harinya. Hailey. Hailey. Ada urusan apa Tuan Noah denganku? Aku sudah melihat semuanya. Aku juga. Orang yang bisa melewati semua keamanan dan masuk ke rumah kita. Cuma mereka. Tapi, mereka sudah mati. Kamu sendiri nggak percaya kalau mereka sudah mati. Kalau nggak malam ini kamu nggak akan seperti aku, memblokir Tide. Tuan Ethan, tujuan kita sama. Menurutku, kita berdua harus bekerja sama. Ide bagus. Aku nggak bisa menemukan Olivia. Kalau kamu bisa membantu menemukannya, aku akan bekerja sama denganmu setelah ini selesai. Kebetulan sekali, aku memang ingin mencarinya. Aduh. Kamu gila ya? Aku cuma digigit beberapa kali, gak masalah. Aku memukulnya asbak sampai pingsan. pinggangku juga terbentur tembok. Aku lagi hamil. Jangan macam-macam. Terus kenapa kamu malah menyuruhku ke sini?
Bukannya itu buat perayaan saat memikirkan Noah yang hari ini akhirnya bisa melihat sifat asli Olivia. Saking semangatnya aku sampai gak bisa tidur. Aku nggak tahu berapa lama lagi waktu yang aku punya. Ethan sudah tahu kalau aku merencanakan kematianku sendiri. Dia sangat posesif. Kalau dia tahu aku mempermainkannya, nilai kesukaannya pasti akan terus turun. Noah juga sudah tahu kalau aku pura-pura mati. Entah anak-anak kita nanti bisa lahir dengan selamat atau enggak. Kak Olivia, Tuan Noah dan Tuan Ethan tiba-tiba memblokir Tide. Mereka juga mencari Emma dan Hailey. Kenapa kamu masih santai bermain di sini? Diam. Tentu saja aku datang ke sini untuk mabuk. Saat itu mereka melihat caraku mati. Pasti mereka akan merasa sangat iri. Itu Tuan Noah dan Tuan Ethan. Mereka memblokir Tide karena Emma dan Hailey. Mereka pasti takut aku merasa gak nyaman dan mau menjelaskannya padaku. Terus kenapa kakak menutup teleponnya? Apa kamu punya rencana? Gak ada. Tapi pasti nanti akan aku kasihkan. Bukan sekarang. Pria itu biarkan dia merasa bersalah sebentar. Biar mereka tahu kalau aku sulit dibujuk. Cerdas sekali. Di mana manajernya? Halo Nona Olivia. Kasih ruang VIP triple 8 padaku. Maaf Nona, ruang VIP 888 sudah dipesan orang. Kalau gitu suruh mereka keluar. Aku bayar 2 kali lipat. Kamu buta ya? Kamu gak tahu kalau kartu hitam itu milik Tuan Ethan? Kami ini teman Tuan Noah dan Ethan. Beraninya kamu menyinggung Tuan Noah dan Tuan Ethan. Cepat ambil kartunya. Maaf Nona, saya proses kartu Anda. Ruang akan dikosongkan. Lewat sini. Kak Olivia, kamu menggesek kartu hitam Ethan, bukannya mereka akan segera menemukanmu? Sudah waktunya mereka menemukanku. Waktu mereka melihatku sendirian mabuk di tempat karaoke dan menangis, itu akan menyakitkan. Wow, benar-benar Kak Olivia. Tunggu sebentar, kita akan bertemu langsung. Sampai jumpa, ibu akan berlayar malam ini. Olivia? Kenapa nggak mati? Kenapa? Kita nggak mati? Kasih kamu banyak tekanan. Pasti terlalu banyak tekanannya. Mereka mencari kita selama lebih dari 10 hari. Kalau tahu kita belum mati, apa menurutmu dia tahan? Ini konyol sekali. Ethan dan Noah sudah menarik perhatian dunia luar. Kalian sudah mati, mereka cuma pura-pura mencarimu. Kalau enggak, menurut kamu, apa dengan kekuatan mereka belum bisa menemukanmu? Betul. Kalian kira setelah kalian mati, mereka akan jatuh cinta padamu? Gak tahu, Emma. Setelah kamu mati, Tuan Ethan kasih semua kartu hitam pada kakak Olivia. Dan kamu, Hailey, setelah kamu mati, Tuan Noah sudah bertunangan dengan Kak Olivia. Kematian kalian berdua bagi mereka gak ada perbedaannya. Tolong jangan lepaskan semuanya. Tetap terhubung lewat telepon. Aku mau urus Olivia. Aku sampai sana 1 jam. Apa yang aku lakukan? Aku jelas gak suka Hailey. Tahu kalau Olivia menjebak Hailey. Aku merasa kasihan padanya. Aku terus memikirkannya. Kalian wanita murahan harus cepat mati. Pandangan kalau kalian gak bisa hidup tanpa pria, keluar dari sini. Jangan berpura-pura jadi pasangan gak peduli seperti apa penampilan mereka. Ethan dan Noah sering datang ke sini. Apa kamu datang ke sini cuma mau mereka tahu betapa mandirinya kamu di mulut, tapi tindakanmu sangat hina. Kalau kamu menginginkan pria, cari dia saja. Sampah yang dikumpulkan dengan susah payah, bahkan tempat sampah gak seahli kamu. Enggak. Bukannya kamu ahli jadi selingkuhan? Hailey, kamu sampah, kamu selingkuhannya. Menjadi pengganti selama 3 tahun gak membuat kamu mengerti. Kamu sampah yang harus dibuang. Aku kasih kamu muka kan? Sebaliknya, teman aku kasih tahu kamu cuma Noah sampah itu menggunakan Hailey sebagai penggantimu.
Hailey itu dirinya sendiri, bukan pengganti siapapun. Kamu berani? Kenapa nggak berani? Kalian mau mukul kami, kita mau pertahankan diri. Ini hal wajar. Kalian gila, berani memukul Kak Olivia. Apa nggak takut Tuan Noah dan Tuan Ethan membunuhmu? Kak Olivia hati dan jiwa mereka. Kalau begitu biarkan mereka datang. Kami bahkan nggak takut mati. Takut pada mereka manusia tanpa otak. Hailey, hamil. Hailey, kamu hamil? Apa itu anak Noah? Bukan urusanmu. Anak Noah. Sialan. Kamu mau apa? Hailey, Noah gak mencintaimu sama sekali. Mempertahankan anak ini cuma mimpi. Gimana kalau aku bantu kamu menyingkirkannya? Kamu berani? Olivia, aku gak akan biarkan kamu menyentuh anakku. Anak Noah cuma boleh ada di perut Kak Olivia. Kalau Tuan Noah tahu kamu mengandung anaknya tanpa izin, apa menurutmu dia akan membiarkanmu? Dia gak berhak memutuskan anak itu akan lahir apa enggak. Itu bukan terserah kamu. Cuma karena mengira punya uang sedikit uang kamu bisa mengendalikan hidup orang lain. Memangnya dunia berputar di sekitarmu? Dunia gak berputar di sekitar kita, Tapi anak-anaknya gak pantas ada di dunia ini. Mereka gak layak untuk hidup. kamu luar biasa. Aku itu imut, bukan gak berguna. Dulu aku biasa menahannya. Sekarang aku akan kasih dia 18 telapak tangan naga. Sayangku, dengan adanya kamu sungguh sangat beruntung. Cepat pergi, kita ke bandara. Kita pergi ke luar negeri. Noah dan Ethan gak akan pernah menemukan kita. Tangkap mereka! Tangkap mereka! Jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Berani gak mendengarkan aku? Noah dan Ethan akan membuat perhitungan dengan kalian. Tangkap. Hei! Cepat masuk. Pukul mereka. Kalian berani? Kalau saja Noah dan Ethan tahu aku di sini terluka, bisakah kamu dimintai pertanggungjawaban? Olivia itu orangnya Tuan Noah dan Tuan Ethan. Mereka sangat sayang pada Olivia. Menyinggung Olivia. Tuan Noah, Tuan Ethan, apa Anda di sini untuk menemui Nona Olivia? Minggir. Jangan berbisnis untuk malam ini. Kami pesan semuanya. Olivia, kamu cari aku saja. Lepaskan Emma. Sekarang baru takut. Kesombongan tadi kemana? Baiklah, gimana kalau begini? Kamu berlutut minta maaf padaku. Aku melepaskannya. Hailey, jangan! Hailey, Lihatlah dirimu, betapa galaknya dirimu sebelumnya. Ternyata ada sisi takutnya juga. Kenapa kamu gak sujud pada? Aku akan membiarkannya pergi, juga melepaskan bayi di perutmu. Gimana? aku dan Emma paling gak satu baik-baik saja. Hailey, jangan sujud. Dia gak akan lepaskan kita. Kalau kamu lakukan, aku akan putus hubungan denganmu. Dia cuma mau mempermalukan kita. Kelihatannya gak bodoh. Aku gak akan membiarkan kalian berdua pergi. Kalian suka pura-pura mati kan? Baiklah, aku akan membuatmu benar-benar menghilang hari ini. Kamu berani? Saya istri Noah. Beraninya kamu menyentuhku. Apa kamu gak mau hidup? Betul, aku orangnya Ethan. Kalau kalian berani menyentuh kami, mereka gak akan membiarkanmu. Istri Noah meninggal lebih dari 10 hari yang lalu. Dan karena hari Ethan, dia melompat ke sungai sampai mati. Manajer, Tuan Noah dan Tuan Ethan ada di sini untuk mengundang tamu. Anda atur dulu. Tuan Noah dan Tuan Ethan datang. Bantu Nona Olivia menangani dua orang ini. Mungkin saja itu membuat Tuan Noah dan Tuan Ethan senang. Kalian gak cuma menyakiti Nona Olivia,
juga menyamar sebagai istri Tuan Noah dan orang-orang Tuan Ethan. Kita nggak perlu turun tangan. Akan ada orang yang urus kalian. Berhenti melawan. Hailey, Emma, kalian gak bisa mendapatkan mereka. Sekalipun Ethan dan Noah benar-benar menemukan kalian, kalian pikir dia akan menyakitiku demi kalian? Jangan lupa, aku kesayangan mereka berdua. Jangan! Suara Hailey. Emma. Hailey. Emma, Hailey. Bukan mimpi. Emma. Mati sudah melihat temperamennya Ethan. Aku pura-pura mati menipu dia. Pasti akan disiksa sampai mati olehnya. Atau kesukaannya padaku langsung menuju nol. Kamu salah orang. Kamu masih mau berbohong padaku? Emma, apa aku terlalu baik padamu? Beraninya kamu memalsukan kematianmu dan meninggalkanku. Astaga, waktunya nggak tepat. Kenapa kamu lari? Dia seorang pengganti kamu, bukan? Aku bahkan nggak sebaik pengganti. Noah biasanya selalu cuma percaya aku. Selama aku melawan balik, katakan mereka menyakitiku, mereka pasti akan mengambil semuanya untukku. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada Nona Olivia. Dia hati Tuan Noah dan Tuan Ethan. Ketika waktunya, Tuan Noah dan Tuan Ethan akan kasih hadiah pada kita karena melindungi Nona Olivia. Noah, Ethan, akhirnya kalian datang. Baru saja aku melihat Hailey dan Emma belum mati. Memikirkan kalian selama berhari-hari berusaha sangat keras untuk menemukan mereka. Mereka ada di sini, membohongi kalian. Aku merasa sangat marah. Jadi aku masuk dan mencoba membujuk mereka kembali. Tapi mereka bukan saja nggak mendengarkan, juga menyakiti Kak Olivia. Kasihan Kak Olivia, kepalanya bengkak dipukul mereka. Kami nggak menyakitinya, dia yang menyakiti kita. Noah, Ethan, aku nggak menyakiti mereka. Percaya padaku. Kami selalu percaya padamu. Kali ini, mereka akan tetap mempercayainya. Kita menyerah saja. Tentu saja kita yang selalu dirugikan. Bukan mereka. Acting ini, anggap sebagai sampah juga sudah cukup. Noah, Ethan, walaupun mereka menyakitiku, gak masalah. Aku cuma kasihan padamu, dibohongi oleh mereka. Cukup. Mereka yang melukaimu. Atau kamu yang selalu menyakiti mereka? Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Lukamu dibandingkan dengan luka Emma, setiap orang bisa melihatnya. Siapa yang benar-benar terluka? Apa yang terjadi? Mereka selalu percaya apa yang aku bilang. Kalian gak percaya aku, juga gak apa-apa. Aku juga gak mau jelaskan lebih banyak. Luka-luka ini, anggap aku melakukannya sendiri. Kenapa nggak mau jelaskan, Olivia? Aku akan wakilkan kamu. Tuan Noah, Tuan Ethan. Kau Olivia selalu baik hati. Kenapa bohong menyakiti orang lain? Kamu semua tahu dia gimana. Cukup, Dennis. Jangan bilang lagi. Ethan, kamu tahu, aku selalu anggap kamu orang yang paling penting. Kenapa kamu gak percaya aku? Noah, aku gak pernah berpikir akan melakukan sesuatu menyakiti Hailey. Kamu harus percaya padaku. Menipu dua orang secara terang-terangan. Noah dan Olivia juga yang bahagia. Ada yang mau berjuang, ada yang mau menderita. Olivia juga bukan yang pertama kali memperlakukan mereka seperti anjing. Jangan bicara lagi. Sebentar lagi sama seperti sebelumnya, sudah ada alurnya. Lihat kan, meski aku menyakitimu sampai berkeping-keping, asal aku nangis, mereka tetap percaya. Sebenarnya, aku gak keberatan. Siapa yang melukai siapa? Aku nilai sendiri. Aku tanya kamu, kebakaran sebelumnya, apa kamu yang mengaturnya? Kamu ini, saat jamuan makan, kamu cari orang untuk lecehkan kamu, juga membohongi kami, benar-benar menganggap kami bodoh. Noah, Ethan, aku gak mengerti. Gak ngerti kan? Kalau begitu aku tanya lagi. Kebakaran sebelumnya, apa kamu yang mengaturnya? Noah, kamu
tahu aku takut api, gimana aku bisa mengaturnya? Lagian, Hailey sepertinya tahu ada kebakaran hari itu. Melarikan diri lebih awal dan terjatuh. Aku nggak bilang apinya dinyalakan oleh Hailey. Aku mau makan biji melon. Membalikan hitam dan putih. Bicaranya seperti benar saja. Ini semua salahku. Dulu dia berulang kali dijebak oleh Olivia. Aku nggak pernah percaya padanya. Tatapan Noah maksudnya apa? Apa dia percaya Olivia lagi? Ini salahku. Membuat Nona Emma marah. Buat dia menyimpan dendam. Menjebakku dengan meminta seseorang untuk memperkosaku. Tapi hal ini, aku sudah nggak peduli lagi. Kadang-kadang aku nggak menyalahkan Olivia kalau aku bukan pihak yang terlibat. Aku merasa sangat mual. Kalian bicara apa? Aku akan mengurusnya. Habislah, bukannya seharusnya berurusan denganku adalah pisau. Noah, Ethan, aku nggak tahu kenapa kalian tiba-tiba menanyakan tentang hal-hal ini. Gimana pun juga, semua salahku. Olivia, aku sangat kecewa padamu. Apa? Lihat sendiri. Mereka benar-benar mendapatkan bukti saat jamuan makan. Tuan Noah, Tuan Ethan, Kak Olivia pasti dijebak. Kak Olivia sekarang pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Jangan buru-buru, siram segelas air. Dia pasti sadar. Dengan kemampuan akting Olivia, kita selalu bisa melihat kejutan. Kalau merasa pusing, ke rumah sakit. Pengawal, bawa dia ke rumah sakit. Itu dia. Jadi apa yang terjadi? 36 hitungan, lakukan yang terbaik. Lukanya parah. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Masih tuli seperti biasanya. Aku sudah bilang padamu, perhatianmu selalu tertuju padanya. Aku sudah mengekspos dia. Kenapa kamu nggak maju dan menjelaskan? Kamu yang saat ini sedang dilukai. Apa gunanya menjelaskan? Aku sudah menjelaskannya, kamu akan tetap percaya padanya. Kamu bisa menyela kami. Apa gunanya menyelamu? Dia selalu menindas kita. Apa kalian mendukung kami? Tuan Noah dan Tuan Ethan bukannya paling suka Olivia. Apa yang sedang terjadi? Dua nyonya, bukan, Nyonya Hailey dan Nyonya Emma. Ini semua salah kami. Ini semua salah kami karena buta. Dia yang menyuruh kita melakukannya. Aku mohon padamu, ampuni kami, lepaskan kami, ampuni kami ya. Gak peduli siapa yang kamu dengarkan, kalian semua menyakiti kami. Betul. Juga dia. Berani menyentuh wanitaku? Kamu tinggalkan Tide. Nona Hailey, jangan marah. Ampuni kami. Kami tahu salah. Ampuni kami. Tuan Noah dan Tuan Ethan mendukung mereka. Gimana ini? Kak Olivia cepat sadar. Selamatkan aku, Kak Olivia. Berani memukul istriku. Benar-benar cari mati. Cuaca semakin dingin. Keluarga Wangsa harus bangkrut. Paham? Nyonya Hailey, Nona Emma tolong. Jangan biarkan Tuan Noah dan Tuan Ethan menjatuhkan keluarga Wangsa. Tolong, aku tahu salah. Jadi ini yang mau dirasakan oleh pelayan itu. Karena mereka menyakiti kita. Apapun yang terjadi, harus membayar harganya. Beraninya mengalihkan perhatian. Emma selanjutnya bukannya harus menyelesaikan masalah kita. Hailey, sekarang katakan, kenapa memalsukan kematian dan kabur? Ini pertama kalinya. Kamu setuju? Bukannya harusnya kamu pura-pura pusing dulu? Emma punya waktu memikirkan sahabatnya. Pikirkan situasimu terlebih dahulu. Dia pasti sangat marah sekarang. Peringkat kesukaan mungkin lebih rendah. Dia pasti nggak tahu ada anak. Kalau enggak, dia mungkin terpaksa membunuhnya. Sakit perut? Enggak. Makan kebanyakan. Aku usap. Katakan, kenapa pergi dan memalsukan kematian?
Masih berani lari. Emma, aku nggak suka wanita yang nggak patuh. Jangan langgar garis batasku. Oh ya? Perlakukan aku baik saat senang. Saat marah, aku tempat pelampiasan. Bilang apa? Ethan, aku nggak mau jadi kenarimu lagi. Bilang sekali lagi. Aku bilang, aku nggak mau menjadi teman tidurmu, nggak mau menemanimu. Karena suka dan dukamu, aku merasa takut. Bahkan kalau meninggalkanmu, aku akan mati. Aku rela. Emma, kamu nggak tahu apa yang baik. Aku, Ethan, kasih kamu makan dan pakaian. Kamu belum cukup. Jangan tinggalkan aku. Gawat, kalau berlanjut, gak bisa mempertahankan anak ini. Brengsek. Emma, ada apa denganmu? Kamu nggak seperti ini sebelumnya. Kematian palsu untuk melarikan diri. Aku nggak ungkit lagi. Kamu masih ribut apa? Ribut? Aku gak pernah menjadi wanita polos yang penurut. Untuk melayani kamu sebelumnya, aku berpura-pura. Melarikan diri. Semua cuma untuk menyingkirkanmu. Uang, villa, mobil mewah itu, aku gak mau semuanya. Biarkan aku pergi. Kamu seorang bermartabat di Tain. Semua orang memujamu. Wanita mana yang gak bisa kamu dapatkan? Kenapa cari aku? Setelah kamu tinggalkan aku yang berisik ini, bukannya jadi gak sulit? Ayo! Ayo! Ethan, kamu membiarkan aku di sisi bukannya cuma mau tidur denganku. Kalau kamu dapat yang kamu mau, aku akan mati besok. Baik, aku menurutimu. Asal kamu tahu, tanpa aku, gimana kamu bisa tinggal di Tide? Enya! Emma, uang yang diam-diam kamu transfer akan aku ambil semua kembali. Dengan begitu, kamu akan kembali padaku. Hailey, gimana kabarmu? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Kelihatannya dia nggak tahu soal anak. Aku kenapa begini? Tentu saja karena cinta pertama kesayanganmu Olivia yang menyebabkannya. Noah, amnesia selektifmu harus disembuhkan. Kebetulan ada di rumah sakit. Aku sarankan kamu mendaftar. Hailey, apa harus bicara seperti ini padaku? Kenapa? Apakah harus sama seperti dulu berbisik padamu, meminta kehangatan? Aku berbicara padamu baik-baik, sudah menjadi toleransi terbesarku. Toleransi? Kamu memalsukan kematian, aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa hakmu kasih aku toleransi? Betul. Aku nggak memenuhi syarat. Di matamu, aku cuma seorang pengganti. Aku cuma alat yang digunakan untuk menguji Olivia. Aku nggak mau jadi alat lagi. Aku juga nggak mau jadi istri pengganti lagi. Aku mau bercerai denganmu. Apa? Aku bilang, aku mau bercerai denganmu. Apa? Aku mau bercerai denganmu. Hailey, kamu berani cerai denganku? Noah, jangan bicara bahasa yang bertele-tele denganku. Aku gak akan melayanimu. Aku mau cerai denganmu. Cerai! Kamu mau perceraian yang gak jelas. Sebelumnya kamu sudah membuat kematian palsu dan meninggalkan aku. Aku rasa kamu udah punya kekasih. Dan mau bercerai denganku. Apa kamu akan lari dengan kekasihmu? Aku gak punya kekasih. Cuma sudah muak denganmu. Muak denganku? Apa aku gak cukup baik padamu? Katakan padaku. Noah, aku menceraikanmu cuma karena aku gak mau menjadi pengganti lagi. Kita menikah cuma berdasarkan kesepakatan. Sekarang kekasihmu kembali. Apa yang kamu mau aku lakukan sebagai pengganti? Kamu menolak untuk bercerai. Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku? Kamu gak pantas. Baik kalau begitu, kamu dengarkan aku. Kalau menolak bercerai, aku akan menyebarkan rumor melalui internet. Mengatakan kamu jatuh cinta dengan istrimu dan mengabaikan kekasihmu si bintang besar. Kamu
Cerai, ya cerai. Kamu pikir kamu siapa? Cuma seorang pengganti. Cuma pengganti. Kenapa kamu begitu senang? Kamu menguburkan Ethan. Bukan, Ethan dia rela melepaskanku. Aku bebas sekarang. Penjahat dalam buku ini gimana bisa melepaskanmu begitu saja? Tahan. Ibu hamil sebaiknya jangan terlalu emosional. Noah juga setuju untuk menceraikanku. Sungguh kebahagiaan ganda. Hah, benarkah? Aku bukan lagi teman tidur. Kamu bukan lagi istri pengganti. Kita adalah wanita kaya yang bermartabat. Gak lagi menjalani kehidupan yang licik. Kehidupan yang baik bisa dimulai lagi. Cuma nggak tahu berapa lama misi strategi gagal. Kemana turunnya kesukaan mereka? Aku juga nggak tahu bisa nggak hidup sampai bayi lahir. Setelah bayi lahir, bisa melihat nilai kesukaannya. Mungkinkah kita akan segera mati? Jangan berkecil hati. Hiduplah pada saat ini. Kita harus hidup pada saat ini. Ayo pergi dan belanja. Hiduplah pada saat ini. Kita harus hidup pada saat ini. Ayo pergi dan belanja. Emma masih bilang mau meninggalkan aku. Aku udah gak peduli Olivia hidup atau mati. Dia masih marah padaku. Aku kira Hailey yang mempengaruhinya. Diam. Aku lihat justru Emma yang mempengaruhi Hailey. Kamu seharusnya membuat kenarimu menjauh dari istriku. Kelihatannya Nyonya Hailey meninggalkanmu. Kamu kelihatan cukup senang. Tuan Ethan, kenarimu juga nggak kalah hebat. Kamu lihat saja tas belanjaan mereka. Tuan Ethan, kamu sangat murah hati. Membiarkan wanitamu pergi, kamu sangat murah hati. Mereka berdua menghabiskan uang kita, bermain dan minum di luar. Masih berhayal, berencana meninggalkan kita. Tuan Noah, apa kamu khawatir? Sebelum menangkap mereka, kita harus bersatu. Apa sudah cukup? Ethan, kenapa kamu menghantui aku terus? Kamu gak bisa Aku sudah melepaskan cukup aku. baik padamu. Kenapa kamu masih mau meninggalkan aku? Bersikap baik padaku. Gak pernah merasa kamu memperlakukanku baik. Kamu gak merasa aku memperlakukanmu dengan baik? Apa yang kamu mau selama 3 tahun ini aku kasih padamu? Kamu bilang semua ini gak bagus. Kamu benar-benar gak tahu diri. Iya, sebut saja aku gak tahu diri. Sebagai tumbal, aku cuma mau hidup normal. Gak ditindas orang-orang di sekitarmu. Mendapatkan rasa hormat. Apa kamu dan Hailey belajar berbohong? Sekalipun Hailey merasa tertindas, bukan berarti kamu juga boleh ikut-ikutan. Kamu itu wanitaku. Mana mungkin mereka memalukanmu? Kayaknya kamu cuma mau meninggalkanku. Kebohongan ini pun bisa kamu ucapkan. Ethan, jangan bicara sembarangan. Hailey nggak akan menderita selama ada di sampingku. Kalian berdua sama. Sama-sama buta. Hailey, aku menikahimu. Kasih kamu status sebagai Nyonya Reese. Itu masih nggak cukup. Kapan kamu mulai belajar merasa puas? Puas? Noah, selama 3 tahun ini aku merasa ketakutan di sisimu. Mana bisa kamu pakai kata puas padaku? Apa kamu gak melihat penderitaanku? Kau bilang ketakutan selama 3 tahun ini. Kamu hidup sebagai istri orang kaya. Menikmati semua yang telah aku kasihkan. Aku masih salah. Luar biasa. Noah, teman-teman dan semua relasimu, bahkan orang yang gak kenal kamu semuanya menghinaku seenaknya. Ini yang kamu sebut kepuasan? Itu nggak mungkin. Siapa yang berani menghina istriku? Gak mungkin. Noah, Ethan, kalian mau bertaruh denganku? Akan kubuktikan dalam 3 hari kehidupan macam apa yang aku jalani selama 3 tahun ini. Apakah kalian bisa menikmatinya? Ayo kita taruhan. Hailey, kenapa kamu bawa aku ke sini? Bukannya kamu mau tahu apa yang kita jalani selama 3 tahun ini?
Atas namamu, aku undang semua relasimu ke acara ini. Lihat apa yang kita rasakan setiap harinya selama bertahun-tahun. Emma, coba apa yang mau kamu buktikan? Kamu pikir kamu sudah bersikap baik padaku? Sikapmu itulah yang menentukan gimana mereka memperlakukan kita. Tunggu saja nanti. Pak Ethan, dua orang ini CEO dari grup Harmoni Agung. Akhir-akhir ini kamu mau meminjam uang dari Bank Suwarna, tapi kamu nggak ada waktu menemuinya. Wah, bukannya ini Hailey yang terkenal itu? Kudengar dia memalsukan kematiannya dan kabur. Kok balik lagi? Sudah nggak sanggup meninggalkan uang Pak Noah ya? Untung Hailey balik. Selama 3 tahun ini aku melihat kamu sebagai bahan lelucon. Kalau kamu meninggal, siapa yang akan jadi bahan tertawaan kita? Dia pikir, dia siapa? Berlagak seperti orang penting saja. Kalau suatu hari Pak Ethan sudah bosan, kamu ke aku saja. Aku janji akan melayanimu dengan baik. Kamu sudah menghina aku selama 3 tahun ini. Apa nggak takut Noah tahu? Gimanapun saya istrinya. Iya, aku orangnya Ethan. Sekali lagi kamu bilang itu, akan ku bilang ke mereka. Hailey, di seluruh kota Tide ini cuma kamu yang menganggap dirimu istri Pak Noah. Bahkan Pak Noah pun juga cuma menjadikanmu sebagai pengganti. Sudah kita kasih tahu selama 3 tahun masih nggak cukup. Aduh, aku sudah bersikap baik. Aku kira kamu bisa berguna, membantuku bicara pada Pak Ethan soal pinjaman itu. Ternyata dia cuma teman rancang. Sayang sekali. Beraninya kamu. Pak, jangan gegabah. Bu Hailey dan Bu Emma punya kesepakatan. Ini rencana mereka. Kalian gak boleh ikutan rencana ini. Kalau enggak, ini akan sia-sia. Aku sudah lihat mereka dihina. Selama 3 tahun ini, bukannya mereka selalu seperti ini. Teman-teman dan semua relasimu, bahkan orang yang gak kenal kamu, semuanya menghina aku seenaknya. Ini yang kamu sebut kepuasan. Ternyata selama ini, dia memang benar dihina oleh semua orang itu. Memang, hampir setiap hari orang menghina dia. Iya, sebut saja aku nggak tahu diri. Sebagai tumbal, aku cuma mau hidup normal. Gak ditindas orang-orang di sekitarmu, mendapatkan rasa hormat. Pak, mereka benar-benar melampaui batas. Ini bukan kejadian sekali 2 kali. Aku baru tahu. Ada apa ini? Ayah sudah datang. Semua orang mungkin menghina Hailey, tapi keluargaku tidak mungkin. Itu benar, Emma. Keluarga Zane akan selalu menjadi tempat berlindungmu. Ibuku yang akan melindungimu. Karena ada perlindungan dari keluarga Zane, mereka nggak akan berani. Selama 3 tahun ini mereka ditindas. Itu bukan salahku. Tapi gara-gara kamu yang nggak tahu gimana cara membela melindungi diri sendiri. Ada apa ini? Tunggu apa lagi, Ethan? Cepat katakan. Ibu pasti akan membantumu. Akan kukasih pelajaran pada mereka. Gak apa-apa, Bu. Tapi Bu Emma bilang, kita gak menghormatinya, dia marah. Sabar, ini hampir selesai. Tunggu 2 orang bajingan itu memperlihatkan wajah aslinya. Kita akan kasih dia pelajaran. Aku sudah kepikiran kita berdua tuan dari pesta ini. Aku sudah memasukkan obat pencegar kanker mereka. Rencananya mungkin akan berjalan mulus. Gak sangka kamu main licik juga. Bagus. Hailey, sudah berapa kali kukatakan, di luaran jangan pernah mengaku sebagai istri Noah. Di dalam keluarga Riz, kita cuma mengakui Olivia sebagai menantuku. Ayah, aku istri saya yang didikai keluarga Riz. Pernikahanku memang menjadi sensasi nasional. Bahkan kalau kamu nggak menganggapku, aku tetap perwakilan keluarga ini. Berani-beraninya kamu berlutut. Saya nggak akan berlutut. Beraninya kamu nggak berlutut. Nyatanya, selama 3 tahun ini, semuanya palsu. Aku sudah muak. Kamu bilang, aku bukan dari keluarga Riz. Kenapa aku harus dengar kamu? Memaksaku itu tindakan ilegal. Kamu ya, nyalimu besar. Aku sesepuh di keluarga Riz. Berlutut itu aturan keluarga ini. Kalau aku suruh berlutut, kamu harus berlutut. Paksa mereka. Paksa. Olivia. Hailey, jangan marah. Cepat berlutut saja, bujuk orang yang lebih tua. Pak Noah, ini taruhan.
Jangan masuk. Apaan? Kalau aku nggak masuk, rasanya aku akan kehilangan dia untuk selamanya. Istriku, cuman aku yang bisa menghina dia. Berhenti! Noah, apa kamu selalu nggak puas dengan wanita ini? Kenapa masih mau memberhentikanku? Anakku, bukannya kamu selalu nggak setuju dengan wanita ini? Apa yang terjadi di hari ini? Noah, Ethan, mungkinkah kalian berdua mau berurusan mereka? Kapan aku bilang aku mau berurusan dengan mereka? Maaf, aku cuma menebak. Diam saja kalau kamu nggak tahu. Kalau kita bisa membuat wanita ini berlutut, Olivia akan senang. Aku pikir begitu. Anakku cuma peduli tentang Olivia. Dia nggak peduli sama teman rancangnya. Hah, Olivia, jangan anggap serius. Mereka pastinya menganggap berlutut itu hal yang sepele. Meminta Emma berlutut agar Olivia senang. Siapa yang suruh kalian berbuat begini? Selama 3 tahun ini, kalian memperlakukan Hailey seperti ini. Noah, bukannya kamu selalu bilang, di hatimu cuma ada Olivia. Kenapa sekarang nyalain kita? Aku. Mulai hari ini, siapapun yang menghina Hailey, artinya sama saja melawan aku. Dengar baik-baik. Wanitaku cuma Emma. Siapa yang berani melawannya, aku akan memusuhinya. Aku akan memusuhinya. Dulu kamu mengabaikanku. Sekarang kamu berpura-pura jadi siapa? Untuk siapa ini? Aku. Ethan, selama 3 tahun ini mereka menghinaku. Ini semua gara-gara kamu. Aku nggak pernah meminta mereka melakukan itu. Tapi mereka menghinaku untuk menyenangkanmu. Ketidakpedulianmu, keacuhanmu. Selama 3 tahun ini, kamu gak menghormatiku. Kurang ajar. Kalian yang kurang ajar. Aku sudah cerai sama Noah. Aku bukan keluargamu. Kamu gak berhak kasih aku pelajaran. Kalian semua nggak tahu diri. Kamu. Ayah. Emma. Hailey. Bu Hailey, Bu Emma, kalian berdua hamil, kenapa gak menjaga diri? Hamil? Hailey, kamu sudah bangun. Ini yang kamu katakan saat istrimu menikmati semua yang kamu belikan untukku. Maaf. Selama 3 tahun, apa gunanya mau minta maaf sekarang? Pergilah, aku sudah gak mau berurusan denganmu lagi. Gak mau berurusan lagi. Sekarang kamu hamil anakku. Dia ternyata tahu. Gak ada hubungannya denganmu. Gak ada hubungannya denganku. Aku ayah dari anak itu. Anakku dapat hidup tanpa seorang ayah. Hailey, tolong jangan panik. Aku salah. Ayo kita nikah lagi. Biarkan aku di sampingmu dan anak ini. Gimana? Kalau kamu gak pergi, aku akan bunuh diri untukmu. Emma, Ethan, kamu tahu apa yang aku alami selama 3 tahun ini? Penghinaan terus-menerus, gak dihormati. Cuma teman ranjangmu. bukan teman ranjang. Aku tak bermaksud seperti ini. Apapun maksudmu, aku akan meninggalkanmu. Anak ini butuh aku. Kamu tahu? Kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau kamu hamil? Kasih tahu. Akan aku Itu gugurkan. anak kita berdua. Mana mungkin aku membiarkanmu menggugurkannya? Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Ethan, kita itu cuma teman ranjang. Kamu gak mencintaiku. Pergi. Aku gak mau melihatmu. Kalau gak pergi, kamu akan lihat aku dan anakku menjadi mayat. Tenang. Aku... Sampai jumpa nanti. Sudah aku bilang jangan. Emma, Pak Noah baru saja cerai. Gak punya istri dan anak. Bukannya mengaku salah, tapi malah ngerokok di sini. Apa? Kamu kesini mau cari angin segar? Atau mau memanas-manasin? Aku ke atap sini untuk merokok. Sebentar lagi akan kembali. Olivia?
Bukannya aku sudah kasih kamu obat pencahar, itu akan membuatmu sakit perut. Apa nggak berefek? Emma, jangan terlalu bangga. Ethan itu nggak suka ke kamu. Kenapa dia tiba-tiba peduli sama kamu? Kamu sangat percaya diri, ngapain bawa pisau? Kenapa? Kamu juga nggak tahu kapan mereka akan kehilangan minat padamu. Mati saja kamu, Ethan akan kembali padaku. Jangan dekat-dekat. Wanita bajingan itu beraninya masuk. Benar-benar nggak tahu diri. Ethan, aku datang untuk meminta maaf ke Emma. Nggak sangka dia main kasar. Nendang aku. Siapa yang nendang kamu? Tapi aku nggak nyalahin Memang dia. gak salah. Kalaupun dia nendang kamu pantas mendapatkannya. Emma saat ini hamil anakku. Ternyata mereka hamil. Jelas-jelas dia membencimu. Masih beraninya datang. Ethan, Emma hamil. Aku nggak akan ganggu dia. Tapi aku beneran datang untuk minta maaf. Emma sangat beruntung bisa cepat hamil. Tapi anak ini... Sudah. Aku kasih tahu kamu di depan mereka. Kalau sekarang kamu menodai anak dan istriku, besok aku batalin kontrak kita. Akan kubiarkan semua orang mengabaikanmu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Gara-gara kamu. Semua ini gara-gara kamu. Ethan. Ethan. Agen 12587 siap melayani. Misi sudah tercapai 100%. Misi ini sudah diselesaikan. Hadiah misi sudah tersedia. 1 triliun sudah dikreditkan ke akun pribadimu. Silakan pilih. Selama 3 tahun ini aku menderita. Sekarang hal ini sudah selesai. Ini sungguh nggak bisa dibayangkan. Ini. Ayo ikut aku. Aku akan menjagamu. Emma, kenapa kamu menangis? Tugasmu sudah selesai kan? Kamu gak perlu khawatir. Aku gak khawatir. Dia mencintaiku. Iya, tugasmu berhasil. Kalau kamu gimana, Hailey? Kepedulian Noah padaku pastinya sangat rendah. Sekarang, dia khawatir anaknya. Aku gak apa-apa, Emma. Cukup salah satu dari kita saja yang berhasil. Hadiah misi sudah tersedia. 1 triliun sudah dikreditkan ke akun pribadimu. Silakan pilih 1. Kembali ke dunia nyata. 2. Tinggal dan mengambil uang. Emma, pilihlah. Oh, aku pilih. Sistem, aku pilih 1 triliun. Emma, ini bukan saat kamu bertindak bodoh. Hei, kamu pikir aku bodoh? Di kehidupan asliku, aku harus bekerja keras. Gaji bulananku cuma 3 juta, tapi di sini aku kaya. Jadi, aku menikmatinya. Ada kamu di sini lagi? Sudah, hentikan dramamu. Ini kayak bukan kamu aja. Hadiah sudah diterima. Hadiah 1 triliun sudah dikirim. Silakan cek kembali. Sistem, gimana progres Hailey? Maaf, misi kamu sudah berhasil. Sistem ini gak bisa melihat progres orang lain. Apabila misi sudah berhasil 100%, maka sistem ini akan muncul kembali. Dokter, tolong! Dokter, tolong! Hailey, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Dia sedang dalam masalah. Halo Bu Emma, Pak Ethan sudah nggak dalam bahaya. Yang penting gak apa-apa. Ini sangat mengkhawatirkanku. Ayo pergi, aku gak mau mereka menemuiku.
Kata orang ibu hamil akan mual di pagi hari. Kenapa kita nggak mual? Aku nggak tahu, pengalaman orang beda-beda. Lihat. Ayo kita lihat situ. Pak Noah, ini laporan untuk 4 bulan ke belakang. Silakan dilihat. Pak Noah, kita sudah menemukannya. Pak Ethan, ini laporan finansial tahun ini. Apa rencana selanjutnya? Aku akan istirahat selama 2 tahun. Apa? Aku mau mencari Emma. Melamarnya, menikahinya, merawat dia dan anaknya. Ethan, kita sudah menemukan Emma. Emma, maukah kau menikah denganku? Noah, apa yang kamu lakukan? Ayo kita menikah lagi. Aku terlihat menyedihkan. Aku mencintaimu. Cinta? Itu bukan 100% tugas utamanya. Apa? Kamu gak mencintaiku? Jangan berbohong. Aku nggak berbohong. Aku kasih tahu ya, semenjak kita cerai, gak ada kemungkinan kita nikah lagi. Kita kan nggak cerai. Aku nggak menandatanganinya. Kalau gitu, tanda Kamu mau tangan ninggalin sekarang. aku? Iya. Harus. Hailey, Awas! Noah. Noah. Hailey, jangan takut. Ada aku. Noah, apa gara-gara dia kamu gak mencintaiku? Akan aku celakai dia. Aku kira selama ini orang yang aku cintain itu kamu. Tapi sekarang aku sadar. Itu semua cuma obsesi. Sampai Hailey muncul. Olivia. Aku benci diriku. Selama ini aku nggak sadar penyamaranmu. Masih saja menyakiti Hailey sampai saat ini. Kamu nggak diizinkan buat seperti itu. Agen 12587 siap melayani. Misi Hailey sudah tercapai 100%. Misi ini sudah diselesaikan. Penantang dapat mengambil hadiah misi. Jadi, dia nggak membohongiku. Dia benar-benar mencintaiku. Aku pilih tinggal dan ambil 1 triliun. Jadi apa yang dikatakan benar? Tugasmu berhasil. Iya, aku nggak perlu mati. Bagus sekali. Kita bisa lanjut hidup. Ada 1 triliun juga, ini bagus sekali. Emma, kita... Pak Noah, kamu mengorbankan dirimu untuknya. Aku yakin dia pasti tergerak. Sekarang pasti dia bersembunyi di suatu tempat untuk menyalakan dirinya. Gak mungkin. Dia hamil. Badannya lemah. Dia gak boleh sedih. Aku harus menemuinya. Nanti, kita harus menjadwal ulang pernikahan. Ciptakan apa yang dia sukai. Kali ini aku akan menyelamatkan dia. Pasti dia tergerak. Gak peduli anaknya pria atau wanita. Namanya harus Yuri Riz. Nanti kita ke luar negeri saja. Kalau enggak, Noah akan terus menemuiku. Kenapa? Hailey, aku sudah tahu aku salah. Kamu gak bisa. Kasih aku kesempatan lain. Kesempatan? Selama 3 tahun aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Lagi pula, aku sudah gak mencintaimu.
Pak Noah? Noah, kamu cuma pura-pura. Hailey. Aku tahu kamu peduli aku. Iya kan? Iya, aku peduli kamu. Selama 3 tahun ini bukannya sudah terlihat. Jadi kenapa? Peduli bukan berarti aku mau di sampingmu. Lagi pula, selama 3 tahun ini kita gak saling cinta. Jadi kenapa? Relakan. Kebersamaan ini cuma mengulang kejadian 3 tahun sudah hancur berkeping-keping. Emma, jangan hiraukan aku. Aku tahu, dulu aku brengsek, gak peduli perasaanmu, memaksakan dirimu. Emma, akhirnya kamu mendengarkanku. Aku tahu kamu gak bisa hidup tanpaku. Diam. Jaga jarak, jangan mendekat. Kalau enggak aku dan anakku akan mati. Emma, jangan bertindak gegabah. Aku gak akan mendekat lagi. Emma, aku salah. Aku sudah kasih pelajaran untuk semua yang menghinamu. Aku juga sudah mengusir Olivia. Dia tak akan kembali. Kedepannya aku gak akan melakukan kesalahan ini lagi. Kembalilah padaku. Emma, ayo kita menikah. Ethan, aku gak terharu melihat cincin ini. Cuma ada rasa takut. Benar-benar capek. Aku cuma mau hidup nyaman. Selama 3 tahun di sampingmu selalu ada saja masalah yang menyiksa. Ethan, aku sudah bersamamu 3 tahun. Itu sudah cukup. Mama, aku mau makan stroberi. Kenapa tiba-tiba mau makan stroberi? Di mana Mama bisa membelikannya untukmu? Semuanya bersiap. Siapkan stroberi untuk Xenon. Enggak, ini terlalu jelas. Siapkan 2 kotak saja. Stroberi. Tunggu. Aku mau beli 2 kotak. Gak usah dibayar, anakmu sangat lucu. Aku kasih kalian saja. Setelah meninggalkan mereka, kita sangat beruntung. Iya, Xenon baru bilang dia mau stroberi. Gak lama ada orang yang berjualan. Selama 5 tahun ini kita selalu beruntung. Mungkin bagus kita meninggalkan Noah dan Ethan. Kamu sudah membaca buku itu sebelumnya? Setelah tugas itu berhasil, tetap memilih tinggal dengan pria protagonis itu. Lalu dia cinta dengan orang lain. Aku lebih suka tinggal dengan anak ini. Selama 5 tahun ini kita sudah kaya raya dan punya anak. Tinggal bareng bersama lagi. Sungguh beruntung. Itu bagus. Aku gak akan menyerah. Walaupun kamu gak sama aku akan selalu berada di sisimu. Diam-diam menjagamu dan anakmu. Hailey, anakku, aku juga akan selalu melindungi kalian. Aku gak akan pernah menyerah mengejar dia kembali.